Selamat datang di Dadin Dark Voice. Sore itu, hawa Jakarta masih terasa gerah, meski matahari sudah mulai condong ke barat. Di sebuah warung kopi sederhana yang tak terlalu ramai, 5 orang sahabat karib sedang berkumpul. Suara obrolan dan tawa renyah mereka memecah keheningan tipis. Rina, gadis dengan rambut sebahu yang selalu terlihat ceria, menggebrak meja dengan semangat, membuat cangkir-cangkir kopi di depannya sedikit bergeser. Guys, gimana nih? Jadi kan kita camping ke hutan lindung yang waktu itu aku ceritain? Tanyanya, matanya berbinar penuh antusiasme. Ada spot keren banget loh, katanya sih view-nya mantep jiwa. Andi, si cowok jangkung dengan senyum hiseng yang selalu tersungking di bibirnya, menyeruput kopi hitamnya pelan. Hutan lindung yang ada cerita pohon keramatnya itu, Rin. Wah, seru banget kayaknya. Ada hantu-hantu nggak ya di sana? Ia tertawa renyah, mencoba memancing reaksi teman-temannya, terutama Sita. Sita, gadis pendiam yang sering kali terlihat sedikit pemalu, langsung mengerutkan kening. Wajahnya yang biasanya cerah, kini sedikit memucat. Hah? Ada penghuni goib segala? Aku jadi merinding, Dendi. Jangan aku takutin gitu dong. Suaranya agak bergetar, menunjukkan rasa takut yang nyata. Ia memang dikenal paling penakut di antara mereka berlima. Budi, si ahli navigasi yang selalu tenang dan logis, menanggapi dengan nada serius. Andi, jangan aku takutin Sita deh. Tapi emang bener kok, Sit. Ada beberapa cerita mistis yang beredar di sekitar hutan itu. Konon katanya, di bagian paling dalam, ada satu pohon gede banget. Umurnya udah ratusan tahun, dan dijaga sama penghuni goib. Katanya kalau kita berani ganggu, bisa celaka. Budi memang tipe yang selalu mengumpulkan informasi sebelum melakukan sesuatu. Ia tahu seluk-beluk hutan, bukan hanya dari peta, tapi juga dari cerita-cerita penduduk lokal. Mendengar penjelasan Budi, Sita makin gelisah. Ia memeluk lengannya sendiri, seolah mencari kehangatan di tengah hawa sore yang sebenarnya masih hangat. Duh, aku jadi mikir-mikir lagi deh guys. Melihat Sita mulai ragu, Doni, cowok paling semangat dan optimis di grup mereka, segera menimpali. Ia menepuk pundak Sita dengan ramah. Ayolah Sit, jangan parno duluan. Justru itu tantangannya. Kita buktiin deh, beneran ada apa enggak tuh cerita-cerita begituan. Lagian, kita kan rame-rame, ada berlima. Gak usah takut lah. Doni selalu bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Ia adalah motor penggerak setiap kali ada rencana petualangan. Rina mengangguk setuju dengan Doni. Bener kata Doni, kita kan cuma mau nikmatin alam, sekalian olahraga, hirup udara segar, lihat pemandangan bagus. Soal cerita-cerita mistis gitu, ya anggap aja bumbu penyedap biar perjalanan kita makin seru. Lagian, kita kan udah sering ke gunung atau hutan, gak pernah kenapa-napa kan? Ia mencoba meyakinkan Sita dengan senyum lebarnya. Andi yang tadinya hanya iseng, kini kembali serius. Nah gitu dong, Budi. Lu kan yang paling jago baca peta sama kompas. Lo ya yang jadi navigator utama kita. Pokoknya kita nurut aja sama lu. Ia menunjuk Budi, mengakui keahlian temannya itu. Budi memang selalu bisa diandalkan dalam urusan navigasi dan perencanaan rute. Ia teliti dan selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Budi mengangguk pelan. Oke deh, gue udah pernah denger sih beberapa jalur di sana. Memang ada satu area yang katanya agak wingit atau angker. Itu yang harus kita hindari. Konon katanya, di bagian paling dalam ada satu pohon gede banget. Umurnya udah ratusan tahun dan dijaga sama penghuni goib. Katanya kalau kita berani ganggu, bisa celaka. Budi memang tipe yang selalu mengumpulkan informasi sebelum melakukan sesuatu. Ia tahu seluk-beluk hutan, bukan hanya dari peta, tapi juga dari cerita-cerita penduduk lokal. Mendengar penjelasan Budi, Sita makin gelisah. Ia memeluk lengannya sendiri, seolah mencari kehangatan di tengah hawa sore yang sebenarnya masih hangat. Duh, aku jadi mikir-mikir lagi deh guys. Melihat Sita mulai ragu, Doni, cowok paling semangat dan optimis di grup mereka segera menimpali. Ia menepuk pundak Sita dengan ramah. Ayolah Sit, jangan parno duluan. Justru itu tantangannya. Kita buktiin deh, beneran ada apa enggak tuh cerita-cerita begituan. Lagian, kita kan rame-rame, ada berlima. Gak usah takut lah. Doni selalu bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Ia adalah motor penggerak setiap kali ada rencana petualangan. Rina mengangguk setuju dengan Doni. Bener kata Doni. Kita kan cuma mau nikmatin alam, sekalian olahraga, hirup udara segar, lihat pemandangan bagus. Soal cerita-cerita mistis gitu, ya anggap aja bumbu penyedap biar perjalanan kita makin seru. Lagian,
Kita kan udah sering ke gunung atau hutan, nggak pernah kenapa-napa kan? Ia mencoba meyakinkan Sita dengan senyum lebarnya. Andi yang tadinya hanya iseng, kini kembali serius. Nah gitu dong, Budi, lo kan yang paling jago baca peta sama kompas. Lo ya yang jadi navigator utama kita. Pokoknya kita nurut aja sama lo. Ia menunjuk Budi, mengakui keahlian temannya itu. Budi memang selalu bisa diandalkan dalam urusan navigasi dan perencanaan rute. Ia teliti dan selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Budi mengangguk pelan. Oke deh, gue udah pernah denger sih beberapa jalur di sana. Memang ada satu area yang katanya agak wingit atau angker. Itu yang harus kita hindari. Konon katanya, di area itulah pohon keramat itu berada. Tapi tenang aja, gue udah tandain di peta, jadi kita nggak akan nyasar ke sana. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan peta gunung yang sudah usang dan sebuah kompas. Mata Budi menelusuri garis-garis di peta, menandai rute yang aman. Sip! Kalau gitu, kita fix nih berangkat Sabtu pagi. Tanya Rina lagi, memastikan kesepakatan mereka. Fix, sahut Doni penuh semangat. Diikuti anggukan kepala dari Andi dan Budi. Sita masih terlihat sedikit ragu, tapi melihat semangat teman-temannya ia akhirnya mengangguk pelan juga. Ada rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit ketakutan di benaknya. Mereka berlima melanjutkan obrolan santai, membahas perlengkapan yang harus dibawa, bekal makanan, dan berapa lama mereka akan menghabiskan waktu di hutan lindung. Mereka membayangkan pemandangan indah, udara segar, dan momen kebersamaan yang menyenangkan. Dalam benak mereka, perjalanan ini akan menjadi petualangan seru yang penuh lahak dan cerita indah. Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa obrolan santai sore itu, di sebuah warung kopi yang sederhana, akan menjadi awal dari sebuah perjalanan yang sangat berbeda dari bayangan mereka. Sebuah petualangan yang tidak hanya menguji fisik dan mental, tapi juga keberanian dan kewarasan mereka. Keinginan murni mereka untuk menikmati keindahan alam dan melepaskan diri dari hiruk-pikuk kota justru membawa mereka lebih dekat dengan sisi lain hutan lindung yang selama ini hanya jadi bisikan dari mulut ke mulut. Sebuah misteri hutan yang menanti untuk diungkap. Malam itu, sebelum hari H keberangkatan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak. Mungkin alam sudah memberi tanda, lewat mimpi-mimpi samar atau perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Sebuah firasat tentang petaka yang akan segera menjemput di tengah hijaunya belantara. Mereka adalah sekelompok anak muda yang siap menghadapi alam, namun tidak siap menghadapi apa yang tersembunyi di balik keheningan pepohonan tua dan mitos hutan yang hidup. Rencana mereka tampak sempurna di atas kertas, sebuah trip sederhana ke alam bebas. Namun di balik keindahan hutan lindung, ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap yang menanti. Sesuatu yang telah menyaksikan banyak hal, sesuatu yang dijaga oleh pohon keramat yang selama ini mereka anggap sebagai cerita pengantar tidur. Malam itu sebelum hari H keberangkatan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak. Mungkin alam sudah memberi tanda lewat mimpi-mimpi samar atau perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Sebuah firasat tentang petaka yang akan segera menjemput di tengah hijaunya belantara. Pagi itu, udara pegunungan terasa sejuk dan segar membelai wajah Rina, Andi, Budi, Sita, dan Doni yang baru saja tiba di pintu masuk hutan lindung. Suasana masih asri, dengan kicauan burung bersahutan dan aroma tanah basah yang menenangkan. Mereka berlima memulai pendakian dengan semangat membara, tawa dan canda mengiringi setiap langkah. Rina dan Doni, seperti biasa, paling bersemangat. Sesekali berseru kagum melihat pemandangan. Andi sesekali melontarkan lelucon untuk menghidupkan suasana. Sementara Budi, dengan cermat memimpin jalan, matanya sesekali melirik peta dan kompas di tangannya. Sita, meskipun masih membawa sedikit kecemasan, berusaha menikmati perjalanan. Sesekali tersenyum tipis mendengar gurauan teman-temannya. Awalnya, perjalanan terasa menyenangkan. Jalur pendakian yang mereka lalui cukup jelas, ditandai dengan jejak kaki pendaki lain dan beberapa penanda alamiah. Pepohonan menjulang tinggi, membentuk kanopi hijau yang meneduhi mereka dari terik matahari. Sekitar 2 jam perjalan, suasana mulai berubah. Semakin dalam mereka masuk ke jantung hutan, pepohonan jadi lebih rapat, daun-daunnya lebat, dan cahaya matahari yang menembus dedaunan pun semakin minim. Hawa dingin mulai terasa merayap, seolah hutan itu memiliki nafasnya sendiri yang berembus pelan. Kok hawanya jadi beda ya?
Agak dingin gitu, gumam Sita. Kedua lengannya kini memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan. Ia merasa bulu kuduknya berdiri tegak meski tidak tahu persis mengapa. Doni yang berjalan di depannya menoleh sambil tertawa. "Ah, lo mah emang gampang ngerasa dingin, Sit. Santai aja, kan kita bawa jaket tebel." Ia mencoba menenangkan, meskipun ia sendiri merasakan sensasi dingin yang tidak biasa itu. Dingin yang berbeda dari sekadar hawa pegunungan. Andi menambahkan, "Iya nih, padahal tadi di luar panas banget loh. Udah kayak sauna di kota." Ia melihat sekeliling, merasakan perubahan suasana yang kentara. Hutan ini terasa berbeda. Budi yang selalu fokus, berhenti sejenak untuk memeriksa peta dan kompasnya lagi. "Kita udah lumayan jauh masuk. Jalurnya masih sesuai sama yang gue tandain di peta. Tapi benar kata Sita, suasananya emang agak lain. Kayak ada aura beda gitu." Budi memang peka terhadap lingkungan sekitarnya, bukan hanya dari segi arah, tapi juga dari segi energi. Ia bisa merasakan keheningan yang mulai terasa janggal. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang syarat misteri. Mereka terus berjalan. Langkah kaki mereka terasa semakin berat. Sesekali mereka berhenti untuk minum air atau sekedar menghela nafas. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah persimpangan jalan setapak. Yang membuat Budi mengerutkan kening adalah jalan setapak itu sama sekali tidak ada di peta miliknya. Peta yang sudah ia pelajari berulang kali, yang selama ini menjadi panduan andalannya, tidak mencantumkan jalur bercabang ini. "Loh, aneh, di peta gue nggak ada jalan ini," ucap Budi. Suaranya terdengar sedikit bingung. Ia memutar-mutar peta, memastikan tidak salah lihat, tapi memang tidak ada. Rina langsung menimpali. "Terus kita gimana dong, Bud? Balik aja ke belakang?" Andi dengan sifatnya yang selalu penasaran dan sedikit nekat, malah tertarik. Coba kita ikutin aja jalan ini sebentar. Siapa tahu ada pemandangan bagus di ujungnya. Atau mungkin air terjun tersembunyi." Ia sudah melangkah maju beberapa langkah ke jalan setapak misterius itu, seolah ditarik oleh rasa ingin tahu yang kuat. Budi langsung memperingatkan, "Jangan sembarangan, Di. Kita nggak tahu ini jalan kemana. Bisa jadi malah makin nyasar. Mending kita tetap ikutin jalur yang ada di peta. Lebih aman." Ia tahu bahayanya menyimpang dari jalur yang sudah direncanakan, apalagi di hutan lebat seperti ini. Tapi Andre sudah terlanjur melangkah masuk ke jalan setapak yang tidak dikenal. Rina dan Doni yang selalu kompak dan penasaran, ikut-ikutan melangkah juga, tertarik dengan kemungkinan menemukan sesuatu yang baru. "Ayolah, Bud. Nggak ada salahnya coba sebentar," kata Doni, melambaikan tangan ke arah Budi. Sita yang memang paling penakut, awalnya ragu. Namun melihat ketiga temannya sudah masuk, ia akhirnya terpaksa ikut juga, meskipun dengan perasaan was-was dan jantung yang berdegup kencang. Firasatnya terasa tidak enak. Jalan setapak itu semakin lama semakin kecil dan gelap. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih tua, batangnya ditumbuhi lumut tebal dan dahan-dahannya melengkung aneh, seolah membentuk lengkungan yang menyeramkan. Beberapa di antaranya bahkan terlihat seperti bentuk-bentuk aneh yang menyerupai wajah atau sosok tertentu, membuat imajinasi Sita bekerja keras. Cahaya matahari hampir tidak bisa menembus dedaunan, menciptakan suasana temaram yang mencekam. Suara-suara binatang hutan yang tadinya bersahutan, kini jadi lebih jarang terdengar, digantikan oleh keheningan yang tidak biasa. Keheningan yang terasa berat, seolah mengawasi setiap gerak-gerik mereka. "Aku nggak enak hati deh guys, kayaknya kita salah jalan," bisik Sita. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia merasa ada aura yang tidak mengenakan di sekitar mereka. Tiba-tiba, dari arah depan, mereka semua mendengar suara ranting patah. Suaranya cukup keras, seolah ada sesuatu yang besar baru saja menginjaknya. Mereka semua langsung berhenti mendadak dan saling pandang dengan tatapan tegang. Jantung mereka serasa melompat ke tenggorokan. "Suara apa tuh?"
Tanya Doni, suaranya sedikit bergetar. Nggak tahu, mungkin cuma hewan liar, jawab Andi, mencoba bersikap tenang. Padahal wajahnya juga kelihatan pucat dan khawatir. Ia menyorotkan senternya ke arah suara, tapi kegelapan hutan menelan cahaya senternya. Mereka coba melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Langkah kaki mereka menjadi lebih pelan, mengendap-endap. Namun jalan setapak itu tiba-tiba menghilang begitu saja di tengah hutan yang lebat. Seolah-olah mereka baru saja berjalan di atas fatamorgana. Di depan mereka kini hanya ada dinding pepohonan rapat dan semak belukar yang tak terjamah. Mereka berhenti, bingung, dan mulai dilanda kepanikan yang samar. Wah, gawat nih. Kita benar-benar nyasar kayaknya, ucap Budi. Nada suaranya pun menunjukkan kegelisahan. Ia coba memutar-mutar kompasnya, tapi jarum kompas berputar liar, tidak bisa menunjukkan arah yang pasti. Ia juga coba mencari jejak kaki mereka, tapi entah bagaimana, jejak-jejak itu seolah lenyap di telan tanah. Mereka mencoba mencari jalan balik, tapi semua arah terlihat sama. Pohon-pohon raksasa dengan bentuk aneh mengelilingi mereka dari segala sisi, menciptakan labirin hijau yang tak berujung. Langit yang tadinya hanya mendung, kini mulai menunjukkan warna jingga gelap. Pertanda hari mulai sore dan sebentar lagi akan malam. Kita harus bikin tenda sekarang guys. Gak mungkin kita jalan terus dalam gelap, kata Rina. Suaranya terdengar cemas. Ia tahu bahayanya berada di hutan saat malam tiba, apalagi dalam kondisi tersesat. Dengan perasaan campur aduk antara takut, cemas, dan lelah, mereka mulai mendirikan tenda di sebuah area yang sedikit lebih lapang. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, seperti bisikan lirih yang tidak jelas asalnya, terbawa embusan angin yang semakin dingin. Bisikan itu seolah mengelilingi mereka, sebuah paduan suara yang mengerikan dan tidak dikenal. Keputusan Isang Andi untuk mengikuti jalan yang tidak dikenal telah membawa mereka ke dalam labirin hutan yang gelap dan menakutkan. Mereka tidak sadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil semakin menyeret mereka ke dalam jantung hutan lindung, tempat di mana pohon keramat itu berdiri dengan segala misterinya, menanti kedatangan mereka. Mereka telah melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati, memasuki wilayah yang dijaga oleh kekuatan yang tidak terlihat dan tidak bisa dijelaskan. Malam akan segera tiba, dan dengan gelapnya hutan, misteri yang selama ini hanya menjadi cerita akan mulai menunjukkan wujud aslinya. Mereka baru saja memulai perjalanan ke dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Malam telah benar-benar menyelimuti hutan lindung. Suara jangkrik dan serangga malam yang seharusnya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan-bisikan aneh yang saling bersahutan, menambah kengerian dalam keheningan yang mencekam. Di dalam tenda mungil yang mereka dirikan asal-asalan, kelima sahabat itu mencoba memejamkan mata, namun ketakutan yang merayap di setiap sudut hati mereka membuat tidur terasa mustahil. Lampu senter kecil di tengah tenda adalah satu-satunya sumber cahaya, menari-nari bersama bayangan menakutkan di dinding kain tenda. Sita, yang memang paling penakut, terbangun dan menggigil hebat. Matanya terbuka lebar menatap kegelapan di luar tenda. "Aku nggak bisa tidur guys, suara di luar serem banget," bisiknya. Suaranya parau menahan tangis. Angin bertiup kencang di luar, menyapu pepohonan hingga menghasilkan suara desiran panjang, seperti erangan pilu yang tak berkesudahan. Rina, yang berusaha tetap tegar, mengusap punggung Sita pelan. "Coba kamu tenang ya Sid, itu cuma suara angin kok, jangan terlalu dipikirin," ujarnya meski ia sendiri merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu suara angin itu tidak biasa, ada nada yang berbeda, nada yang terasa mengancam. Tiba-tiba, di tengah desiran angin, mereka mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Langkahnya pelan, menyeret dan sangat jelas, seolah ada sesuatu yang besar sedang bergerak perlahan mengelilingi tenda mereka. Suara itu bukan seperti langkah hewan hutan biasa. Ada irama yang teratur, seperti langkah kaki seseorang yang diseret di atas dedaunan kering. Mereka semua langsung terdiam. Nafas mereka tertahan di tenggorokan. Jantung mereka berdebar kencang, memukul-mukul rusuk seolah ingin keluar. "Siapa tuh di luar?"
bisik Andi. Suaranya jauh lebih rendah dari biasanya, menunjukkan ketegangan yang mendalam. Ia mencoba menggapai senternya, tapi tangannya gemetar. Budi dengan hati-hati mendekati celah kecil di pintu tenda. Ia mencoba mengintip keluar, matanya menyusuri kegelapan yang pekat. Tidak ada apa-apa, hampa. Namun suara langkah kaki itu masih terdengar, semakin mendekat, lalu menjauh lagi seolah-olah memang ada yang sedang mengawasi mereka, mengelilingi tenda mereka dalam lingkaran setan. "Gak ada siapa-siapa," bisik Budi, menarik kepalanya kembali. Tapi suaranya masih ada. Doni yang merasa harus melakukan sesuatu memberanikan diri. "Coba gue lihat," katanya, meraih senter yang masih menyala. Dengan perlahan, ia membuka sedikit resleting pintu tenda, menciptakan celah kecil. Ia menyorotkan senternya keluar, menyapu area di sekitar tenda. Cahaya senter menembus kegelapan, memperlihatkan rimbunnya semak belukar dan batang-batang pohon raksasa. Tidak ada siapa-siapa, namun saat senter menyorot ke tepat di depan tenda mereka, Doni membelalak mata. Di sana, menjulang tinggi di hadapan mereka, adalah sebuah akar pohon yang sangat besar dan aneh bentuknya. Akar itu bukan hanya meliuk-liuk di tanah, melainkan juga menjorok ke atas, membentuk siluet yang menyerupai tangan yang sedang mencengkeram, lengkap dengan jari-jari yang besar dan keriput. Bentuknya begitu mirip, begitu menyeramkan, seolah-olah pohon itu hidup dan sedang mengulurkan jemarinya ke arah tenda mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi, akar raksasa itu seolah memancarkan aura dingin yang menusuk. "Itu kayaknya akar pohon yang tadi kita lihat waktu nyasar deh," bisik Budi, suaranya serak. Ia teringat bagaimana di siang hari mereka melihat akar-akar aneh yang seolah menunjuk ke arah tertentu, dan kini salah satunya ada tepat di depan mereka. Ini berarti mereka mendirikan tenda tidak jauh dari lokasi pohon keramat itu. Firasat buruk yang sedari tadi dirasakan Sita kini menghantam mereka semua. Tiba-tiba, angin bertiup kencang di luar, mengguncangkan tenda mereka dengan dahsyat. Suara ranting-ranting pohon yang patah terdengar lebih dekat, lebih jelas, seolah ada yang sengaja mematahkannya satu persatu. Dan yang paling menakutkan, mereka semua mendengar suara bisikan yang lebih jelas kali ini. Bisikannya bukan lagi samar, melainkan menyerupai gumaman yang tidak jelas. Namun yang paling mengerikan adalah bisikan itu memanggil nama mereka satu persatu. Rina, Andi, Budi, Sita, Doni. Suara-suara itu melengking, berdesir, seolah melilit pikiran mereka. Sita langsung menutup telinganya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat, air mata mulai menetes di pipinya. "Aku nggak mau dengar, aku takut, isaknya nyaris histeris. Lampu senter di tangan Doni tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Seketika, kegelapan pekat langsung menyelimuti mereka di dalam tenda. Keheningan yang memekakan telinga setelah cahaya padam membuat suasana semakin mencekam. Mereka terperangkap dalam kegelapan absolut, hanya ditemani suara angin dan bisikan-bisikan mengerikan yang kini terasa semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah ada sesuatu yang berdiri persis di luar tenda mereka, berbicara tepat di samping telinga mereka. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dingin yang bukan berasal dari suhu udara, melainkan dingin yang membawa serta aura kematian. "Guys, kayaknya kita dekat banget sama pohon keramat itu deh," kata Rina, suaranya bergetar hebat. Ia tahu, ini bukan lagi sekedar cerita. Mereka benar-benar berada di tempat yang salah. Tiba-tiba, di tengah kegelapan dan kengerian yang mencekik, terdengar suara teriakan nyaring di luar tenda. Teriakan itu sangat keras, memecah keheningan malam, disusul dengan suara benda jatuh yang keras, seperti sesuatu yang berat menghantam tanah. Kemudian, hening. Semua suara, angin, bisikan, langkah kaki, semuanya lenyap. Mereka semua terdiam membeku, nafas mereka terhenti. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak sedikit pun, bahkan untuk sekedar berkedip. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, menit-menit yang terasa seperti jam, suasana kembali sunyi. Tapi keheningan itu justru terasa jauh lebih mencekam daripada suara-suara sebelumnya. Itu adalah keheningan yang menusuk, keheningan yang penuh dengan pertanyaan.
Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar sana. Siapa yang berteriak? Suara benda jatuh apa itu? Dan yang paling penting, di mana teman mereka? Apakah salah satu dari mereka ada yang nekat keluar tenda? Atau sesuatu yang menyeretnya? Malam di bawah pohon tua itu telah berubah menjadi malam teror yang sesungguhnya. Suara-suara aneh, bisikan misterius dan kejadian mengerikan di luar tenda membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka akan selamat dari hutan lindung yang menyimpan rahasia kelam ini? Dan benarkah cerita tentang pohon keramat itu bukan sekedar mitos belaka, melainkan sebuah realita menakutkan yang baru saja mereka alami secara langsung? Ketakutan kini menjadi teman setia mereka, mengisi setiap sudut tenda yang gelap, menunggu apa lagi yang akan terjadi di detik-detik berikutnya. Mereka hanya bisa berharap bahwa esok pagi akan datang dan mereka bisa menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Atau setidaknya menemukan jawaban atas hilangnya rombongan pendaki ini. Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kadang misteri itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.